Matnul ghayati wat taqribi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Faslun ay hadza faslun. Ay artinya hadza bermula ini faslun yaitu satu pasal. Wa yakhruju keluar minal farji dari kemaluan wanita. Thalathatu dima'in oleh tiga beberapa darah. Wa yakhruju wawunya wawul istinaf tidak diartikan. Yakhruju fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamu tarafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu as-sahihul akhir wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Minal farji jarun wa majrurun thalathatu dima'in. Thalathatu menjadi fa'ilnya yakhruju maka dibaca rafa'. Kemudian salah satu menjadi mudhaf, dima'in menjadi mudhafun ilaih harus majrur. Saya ulang. Wa yakhruju keluar minal farji dari kemaluan wanita salah satu dima'in oleh tiga beberapa darah. Damul haidhi wujudnya darah haid menjadi badalnya salah satu. Damul haidhi wujudnya darah haid wan nifasi dan wujudnya darah nifas wal istihadati dan wujudnya darah istihadah. Aslinya gini, damul haidhi wa damun nifasi wa damul istihadati begitu. Fal haidu fa'nya adalah fa'ul fasihah. Fal haidu maka bermula haid, huwa dia haid, ad-damu yaitu darah al-khariju yang keluar. Min farjil mar'ati dari kemaluannya perempuan, ala sabilis sihhati, ala sabilis sihhati atas jalan yang sehat. Jalan yang sehat tidak sakit, min ghairi sababil wiladati dari selain sebab melahirkan. Walau nuhu wawu istinafiyah, walau nuhu bermula warnanya dia darah haid aswadu. Aswadu enggak boleh ditanwin karena itu adalah isim ghair munsharif. Ilatnya adalah ala waznil fi'li. Walau nuhu bermula warnanya darah haid aswadu yaitu hitam. Muhtadimun yang seperti terbakar, muhtadim yang hitam pekat seperti terbakar, ladza'un yang sangat menyakitkan. Muhtadimun di situ dibaca rafa karena menjadi sifatnya aswadu. Kenapa ditanwinnya? Dia kan munsharif. Ladza'un juga menjadi sifat yang kedua. Ladza'un itu artinya yang menyakitkan. Itu sigat amsilatul mubalaghah. Ladza'un fa'alun. Wan nifasu bermula nifas, huwa dia nifas, ad-damu yaitu darah, al-khariju yang keluar, aqibal wiladati. Aqibal wiladati pada yang mengiringi melahirkan. Aqibal itu dhorof. Aqibal wiladati pada mengiringi kelahiran. Wal istihadatu bermula istihadah, huwa dia istihadah, ad-damu yaitu darah, al-khariju yang keluar, fi ghairi ayyamil haidhi. Ini ada 4 lafaz yang tidak boleh diputus. Fi ghairi ayyamil haidhi. Fi ghairi ayyamil haidhi di dalam selain hari-hari haid. Wan nifasi dan di dalam selain hari-hari nifas. Lanjut. Wa aqallul haidhi bermula sedikit-dikitnya masa haid. Aqallu di situ adalah sighat isim tafdhil. Tidak boleh diputus dengan lafaz selanjutnya. Maksudnya nggak boleh diputus begini. Aqallu bermula sedikit-dikitnya al-haidhi haid. Nggak boleh begitu. Itu idhofah. Aqallul haidhi. Wa aqallul haidhi bermula sedikit-dikitnya masa haid. Wawunya wawu istinafiyah nggak usah diartikan. Yaumun menjadi khobar. Yaumun yaitu satu hari. Wa lailatun dan yaitu satu malam. Wa aktsaruhu wawunya boleh wawu ataf ini. Wa aktsaru dan bermula sebanyak-banyaknya dia haid. Aqallul haidhi asluhu gitu. Aqallul haidhi 15 yaitu 15. Ini adat bilangan murakkab ya. Adat murakkab itu bilangan 11-an. Itu adalah mabniun al fathai, mabni fathah. Enggak boleh dirofakkan dengan nampak gitu ya. 15 yaitu 15 yauman menjadi tamyiz berupa harinya. Wa ghalibu dan bermula umumnya masa haid situn yaitu 6 hari. Au sab'un atau yaitu 7 hari. Wa aqallun nifasi bermula sedikit-dikitnya masa nifas
lahdotun yaitu satu kali keluar atau satu kali pandangan mata, lahdoh. Wa aktsaruhu bermula sebanyak-banyaknya masa nifas situna yaitu 60 yauman berupa harinya. Wa ghalibu bermula umumnya masa nifas arba'una yaitu 40 yauman berupa harinya. Wa aqallut tuhri dan bermula boleh wawu istinaf ini seperti ini nih. Wa aqallut tuhri bermula sedikit-dikitnya masa suci bainal haidataini di antara dua haid khamsata asyara yaitu 15 yauman berupa harinya. Wala hadda dan tidak ada batasan yaitu mawjud li aktsarihi untuk masa sebanyak-banyaknya masa suci ya, untuk sebanyak-banyaknya masa suci di antara dua haid. Jadi masa suci di antara dua haid itu enggak boleh kurang dari 15 hari begitu maksudnya. Adapun masa suci yang enggak terbatas, ada kan wanita yang menopause, ada yang tidak haid berbulan-bulan. Jadi wala hadda li aktsarihi. Wa aqallu zamanin bermula sedikit-dikitnya masa atau zaman tahidu yang haid fihi di dalam dia zaman al mar'atu menjadi fa'ilnya tahidu. Al mar'atu oleh wanita atau perempuan tis'u sinina ini menjadi khabarnya aqallu. Tis'u sinina yaitu 9 tahun. Wa aqallul hamli bermula sedikit-dikitnya masa hamil mengandung sittatu ashhurin yaitu 6 beberapa bulan. Wa aktsaruhu dan bermula sebanyak-banyaknya masa hamil mengandung arba'u sinina yaitu 4 beberapa tahun. Jadi kalau ada wanita yang mengandung 6 bulan itu dibenarkan. Kemudian ada wanita yang mengandung katanya kok sampai 4 tahun ya, dibenarkan juga. Jadi ini rumus wa aqallul hamli sittatu ashhurin wa aktsaruhu arba'u sinina. Wa ghalibu bermula umumnya lumrahnya masa hamil tis'atu asyurin yaitu 9 bulan. Ini masa umumnya. Jadi rumus-rumus ini harus dipahami. Sedikit-dikitnya masa haid sehari semalam, sebanyak-banyaknya masa haid 15 hari. Umumnya 6 atau 7 hari. Kemudian sedikit-dikitnya masa nifas 1 kali pandangan mata, 1 kali kecorotan. Kemudian sebanyak-banyaknya masa nifas yaitu 60 hari. Kemudian umumnya masa nifas adalah 40 hari umumnya. Kemudian usia seorang gadis bisa dikatakan haid itu adalah 9 tahun. Dia kalau sudah menginjak 9 tahun keluar darah masa dibenarkan itu adalah masa dia haid. Kemudian masa hamil pun ya dalam fikih dijelaskan masa hamil. Sedikit-dikitnya hamil itu adalah 6 bulan, kemudian banyak-banyaknya hamil dibenarkan itu 4 tahun. Ada zaman sahabat, zaman tabi'in, ada orang yang mengandung itu selalu 4 tahun. Kemudian umumnya masa mengandung adalah 9 bulan. Wa yahrumu bil haidi, wa yahrumu dan haram atau langsung wawunya istinaf. Wa yahrumu haram bil haidi dengan sebab haid. Wan nifasi dan dengan sebab nifas thamaniyatu asya'a ini menjadi fa'ilnya yahrumu. Thamaniyatu asya'a oleh 8 beberapa sesuatu. As-salatu menjadi badalnya thamaniyatu. As-salatu wujudnya salat. Wasomu dan wujudnya puasa. Wa qiraatul qur'ani dan wujudnya membaca Al-Qur'an. Wa massul mushafi dan wujudnya menyentuh mushaf Al-Quran. Wa hamluhu dan wujudnya membawa Al-Quran. Wa dukhulul masjidi dan wujudnya masuk masjid. Masuk masjid itu nanti ada syaratnya. Kalau masuk masjid ini masuk saja itu kalau dia takut menetes ya, kalau masuk saja. Wa tawafu dan wujudnya tawaf. Wal istimta'u dan wujudnya bersenang-senang. Bima pada sesuatu baina surati di antara pusat ya. Kalau orang Jawa wudel baina surati di antara pusar warukbati dan di antara lutut. Ya, ini senang-senang maksudnya ya taulah wal istimta'u bima baina surati
warukbati. Wa yahrumu dan haram alal junubi atas orang yang junub khamsatu asya'a oleh 5 beberapa sesuatu. As-salatu wujudnya salat, wa qiraatul qur'ani dan wujudnya membaca Al-Qur'an, wa masul mushafi dan wujudnya menyentuh mushaf Al-Qur'an, wa hamluhu dan wujudnya membawa Al-Qur'an, membawa mushaf Al-Qur'an, wa tawafu dan wujudnya tawaf di Baitullah, wal lubthu dan wujudnya berdiam diri fil masjid, di dalam masjid. Nah ini kalau coba perhatikan ini ibarat di dalam matan Ghaya wa Taqrib. Kalau untuk yang haid tadi redaksinya wa dukhulul masjidi. Kalau untuk orang junub wal lubthu fil masjidi. Artinya kalau untuk orang yang haid al lubthu fil masjidi, berdiam di dalam masjid, baik menetes atau tidak menetes, asalkan dia berdiam itu enggak boleh sama sekali, haram. Kemudian kalau untuk orang yang junub masuk masjid boleh ya, asalkan jangan berdiam ya, kan sudah nggak ada yang netes kalau orang yang junub. Lanjut, wa yahrumu dan haram alal muhditsi, muhdits ahdatsa yuhditsu itu fa huwa muhditsun. Jangan muhaddis. Kalau dibaca muhaddis berarti orang yang ahli hadis. Ini muhdits berarti orang yang hadas. Wa yahrumu haram alal muhditsi atas orang yang berhadas. Salah satu asya'a oleh 3 beberapa sesuatu. Ini maksudnya hadas kecil. As-salatu wujudnya salat, wa tawafu dan wujudnya tawaf di Baitullah, wa masul mushafi dan wujudnya menyentuh mushaf Al-Qur'an, wa hamluhu dan wujudnya membawa mushaf Al-Qur'an. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.